Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis permasalahan lahan basah di Desa Pantai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Anissa Duindasari, Christina Natalia Stefani, Nadira Sariunita, Rahmaliani Marsya, Riza Frenita Pramistianingrum, dan Yunika Sabatini. Dengan dosen pengampu, Ibu Widya Leonita SKM MPH. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai karakteristik masyarakat, permasalahan kesehatan pada masyarakat, akar penyebab permasalahan, dan juga rencana program pemberdayaan masyarakat. A. Karakteristik masyarakat di Desa Pantai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan data geografis Desa Pantai, adapun batas-batas wilayah Desa Pantai yaitu sebelah utara Desa Serdang Menang, sebelah selatan Desa Rengas Pitu, sebelah timur Desa Serdang Menang, sebelah barat Desa Belanti, dengan luas wilayah Desa Pantai sepanjang 1,2 hektar. Topografi dan iklim. Sebagian besar wilayah Desa Pantai merupakan dataran rendah yang dialiri oleh aliran-aliran sungai dan beriklim tropis, dengan curah hujan berkisar 5-10 mm, jumlah bulan hujan 4-5 bulan, dan suhu rata-rata 20-35 derajat Celcius. Data demografis. Penduduk. Banyaknya kepala keluarga yaitu 100 kakak dengan jumlah 339 jiwa, di mana 153 orang adalah laki-laki dan 186 orang adalah perempuan. Kesehatan. Pelayanan kesehatan masih kurang maksimal karena keterbatasan tempat pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan masyarakat. Data ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian adalah mengolah sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian. Lembaga dan kemasyarakatan. Kearifan lokal. Desa Pantai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Oki. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama kegiatan PBL FKM Unsri 2019, terdapat beberapa kearifan lokal, yaitu sawah tada hujan, tambak ikan yang berada di pinggiran sungai, serta perkebunan buah-buahan yang terdapat di belakang pemukiman warga. B. Permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Pantai SP Padang, Oki. Permasalahan kesehatan utama yang terjadi di Desa Pantai adalah penyakit menular, di antaranya TB paru dengan kasus sebanyak 52,3% di bawah target standar pelayanan maksimal 70%. Demam berdarah dengan kasus sebanyak 499 kasus dan 1 kasus kematian. Diare dengan kasus sebanyak 160 kasus dan merupakan kasus tertinggi di Oki. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Desa Pantai SP Padang. Untuk melakukan pencegahan, diperlukan analisis faktor penyebab dari permasalahan penyakit menular tersebut. Salah satunya dengan menggunakan metode Fishbone. Hasil analisis Fishbone mengenai faktor penyebab penyakit TB paru pada Desa Pantai didapatkan bahwa terdapat 4 faktor. Pertama, adalah faktor gaya hidup, di mana TB paru bisa ditularkan oleh penderita yang tidak menerapkan etika batuk dan PHBS. Selanjutnya adalah faktor lingkungan, pemukiman padat penduduk, rumah yang kurang terpapar sinar matahari, dan tidak memiliki sirkulasi udara yang cukup, berpotensi menjadi sumber penularan penyakit TB paru. Faktor ketiga, yaitu pelayanan kesehatan, di mana kurangnya sediaan obat dan dedikasi petugas yang buruk dalam menangani kasus TB paru. Dan faktor terakhir, yaitu genetik,
yang tidak memungkinkan TB paru disebabkan oleh faktor tersebut. Hasil analisis Fishbone ini adalah mengenai faktor penyebab penyakit DBD pada desa pantai. Didapatkan bahwa terdapat 4 faktor. Pertama, faktor gaya hidup, di mana DBD bisa ditularkan oleh penderita yang jarang menguras tampungan air dan sering menggantung pakaian. Kedua, faktor lingkungan, tidak dipasang kawat kasa pada lubang ventilasi dan banyak tanaman rimbun. Ketiga, yaitu pelayanan kesehatan yang kurang mengedukasi masyarakat mengenai 3M. Hasil analisis Fishbone di atas didapatkan bahwa terdapat 4 faktor penyebab terjadinya diare. Pertama adalah faktor gaya hidup, di mana diare bisa ditularkan oleh kebiasaan tidak mencuci tangan yang menyebabkan transmisi fekal oral dan meminum air mentah yang belum terjamin kualitasnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu kepemilikan jamban dan akses air terhadap air bersih. Faktor ketiga yaitu pelayanan kesehatan, di mana kurangnya edukasi seputar pengobatan diare. C. Rencana pelaksanaan kegiatan. 1. TB paru. Melakukan penyuluhan TB paru. Penyuluhan kesehatan ini dilakukan untuk memberitahu warga mengenai cara penularan dan pencegahan TB paru, gejala-gejala TB, serta pengobatan TB paru yang berguna untuk menambah pengetahuan warga tentang obat dan perawatan TB yang baik dan benar. 2. DBD. Penyuluhan terkait penyakit DBD dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat melalui kader desa Pantai SP Padang Oki tentang penyakit DBD, bagaimana pencegahan, bagaimana penularan penyakit, dan tingkat keparahan penyakit tersebut. Rencana pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu terkait penyuluhan dan penyemprotan fogging di Desa Pantai SP Padang, melakukan kegiatan 3M di Desa Pantai SP Padang, dan penanaman tumbuhan pengusir nyamuk. 3. Diare. Penyuluhan diare dilakukan untuk memberitahu masyarakat tentang tingkatan penyakit diare dan juga akan memaparkan tentang pemberian oralit dan obat zinc sebagai bentuk pengobatan diare. Selanjutnya adalah sistem kewaspadaan dini atau SKD, merupakan kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi KLB untuk meningkatkan sikap kesiapsiagaan dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup sehat dan bersih guna mencegah terjadinya permasalahan kesehatan. Sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.